Main game Android di laptop kentang pakai BlueStack 5. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel livelab.id. Kalau di video-video sebelumnya kita sudah bahas cara untuk menjalankan game atau aplikasi Android di laptop atau di PC yang spesifikasinya low-end menggunakan Android x86 seperti PrimeOS, BlissOS, atau mungkin PostRock. Tapi masalahnya ada beberapa device yang tidak support dan ada juga beberapa game populer yang tidak bisa dimainkan seperti COC, Clash Royale, atau mungkin game-game yang lain. Solusinya sebenarnya kalian bisa menggunakan FatOS, tapi sayangnya masalah selanjutnya tidak ada key mappingnya. Jadi salah satu solusi yang bisa kalian gunakan adalah menggunakan emulator yang ringan. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu emulator yang bisa kalian gunakan di laptop yang spesifikasinya low-end, yaitu BlueStack 5. Sebenarnya ada banyak sekali emulator Android yang bisa kalian gunakan. Kalian bisa coba LD Player, Mumu Player, atau Memu Player juga ada. GameLoop juga bisa kalian coba. Tapi di video kali ini kita akan share cara untuk menggunakan BlueStack 5 di laptop yang spesifikasinya low-end. Kira-kira apa saja tipsnya dan bagaimana cara setting BlueStack-nya? Tonton video ini sampai selesai. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali menonton video di channel ini, kalian bisa cek video-video di channel livelab.id. Kalau tertarik langsung pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang keren selanjutnya. Sekarang kita akan langsung masuk ke laptop yang kita gunakan. Sebelumnya untuk laptop yang kita gunakan adalah Asus A455L. Kalau kalian sering menonton video ini pastinya sudah tahu ya. Untuk spesifikasinya menggunakan Intel Core i3 generasi kelima dual core, RAM-nya 4GB, dan untuk GPU-nya ada Nvidia GeForce 930M. Kemudian untuk operating system yang kita gunakan di laptop ini adalah Atlas OS yang basisnya adalah Windows 10. Kenapa tidak menggunakan Windows 10 saja? Karena Windows 10 itu masih terlalu berat kalau kita gunakan untuk menjalankan emulator di laptop yang kita gunakan. Kita coba masuk ke Task Manager. Yang pertama kalian bisa lihat untuk di CPU, di sini prosesnya hanya 48 untuk di Atlas OS. Sedangkan kalau kita gunakan Windows 10 versi biasa itu sekitar 120-an proses. Artinya CPU di Atlas OS ini memproses 50% lebih sedikit jika dibandingkan dengan Windows 10 biasa. Kemudian RAM usage atau memori di Atlas OS ini hanya sekitar 900-an MB, tidak sampai 1 GB. Dan untuk RAM available di Atlas OS ini 2,9 atau sampai 3 GB, sedangkan kalau di Windows 10 itu sekitar 2,2 atau 2,3 GB saja. Karena nanti kita akan alokasikan RAM untuk emulatornya 2 GB, jadi di sini kita minimal punya available 2,5 sampai 3 GB. Makanya kita gunakan Atlas OS ini. Sebenarnya kalian juga bisa menggunakan Windows Lite yang lain, misal seperti Revision OS atau mungkin Ghost Spectre. Silahkan pilih yang paling sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian ingin menggunakan Atlas OS, tonton aja tutorialnya, linknya di deskripsi pada video ini guys. Kemudian sekarang kita akan langsung install emulator BlueStack versi terbarunya. Kalian tinggal klik link di deskripsi pada video ini untuk masuk ke bluestacks.com. Kemudian di sini kalian tinggal pilih download BlueStack di bagian kanan atas ini. Klik di sini untuk mulai mendownload BlueStack-nya. Setelah terdownload silahkan langsung install BlueStack-nya, buka filenya. Kemudian tinggal pilih install now dan tunggu installingnya sampai selesai. Untuk prosesnya ini online, jadi pastikan kalian juga connect ke jaringan internet teman-teman. Dan yang perlu kalian ketahui juga saat kalian install BlueStack akan ada dua BlueStack yang terinstall. Yang pertama ada BlueStack 5. BlueStack 5 itu merupakan app player atau emulator dari BlueStack. Yang kedua adalah BlueStack 10 atau BlueStack X juga akan terinstall. BlueStack X atau BlueStack 10 itu merupakan cloud gamingnya dari BlueStack. Jadi kalian bisa memainkan game tanpa harus menginstal ke laptop atau ke PC kalian, walaupun saat ini masih terbatas ya teman-teman. Jadi untuk emulator yang digunakan untuk menjalankan game Android di PC itu adalah BlueStack 5-nya. Oke teman-teman, di sini kita sudah selesai install BlueStack-nya dan kalian bisa lihat ini tampilan dari BlueStack 5 app player atau emulatornya. Kemudian yang kedua ini tampilan dari BlueStack X atau BlueStack 10-nya. Kalian bisa pilih instant play kalau misal ingin main game tanpa harus menginstalnya dulu ke laptop atau ke PC kalian, karena dia pakai cloud gaming. Di sini kita tidak akan bahas BlueStack X ini, kita close aja langsung karena kita akan bahas BlueStack 5-nya. Setelah terinstall seperti ini, kalian tinggal masuk aja ke Play Store-nya, pilih sistem apps dan masuk ke Play Store. Lalu tinggal login aja menggunakan akun Google kalian. Setelah login ke Play Store, teman-teman tinggal download aja game atau
ataupun aplikasi-aplikasi yang ingin teman-teman mainkan. Misal kalian ingin download TikTok, kalian juga bisa. Kalian ingin live TikTok di laptop atau di PC kalian juga bisa. Atau ingin main game Android pun juga bisa menggunakan BlueStack 5 ini. Sekarang kita akan bahas cara untuk setting BlueStack 5-nya. Kita keluar dulu dari Play Store, kalian bisa pilih Recent App atau bisa pilih Home di sini, tinggal sesuaikan dengan keinginan kalian. Kemudian untuk setting BlueStack 5-nya, kalian tinggal pilih menu setting di bagian bawah sini. Yang pertama kita akan setting untuk menu performance terlebih dahulu. Untuk CPU allocation, kalian bisa sesuaikan dengan spek laptop atau PC kalian ya. Karena di laptop yang kita gunakan ini ada dual core 4 thread, jadi di sini kita bisa setting ke 2 core. Tapi kalau di laptop atau di PC kalian hanya 2 core saja, kalian bisa setting ke 1 core aja teman-teman, atau yang low. Tetapi kalau di laptop atau di PC kalian ada lebih banyak core, misal punya 8 core, kalian juga bisa setting ke 4 core agar nanti emulatornya bisa jalan lebih lancar lagi. Di sini kita akan setting ke 1 core aja, kita akan lihat apakah bisa berjalan lancar atau tidak. Kemudian untuk memory allocation atau RAM allocation, silahkan sesuaikan juga dengan spek kalian. Karena laptop yang kita gunakan ini menggunakan 4 GB RAM dan karena kita menggunakan Atlas OS, jadi di sini kita bisa setting untuk memory allocation-nya ke 2 GB. Setelah itu untuk performance mode-nya kalian bisa setting ke high performance, tapi pastikan kalau kalian menggunakan laptop pasang charger kalian. Kemudian di bagian bawah sini kalian juga bisa setting FPS-nya. Kalau ingin main game yang punya FPS di atas 60, kalian aktifkan yang enable high frame rate di sini. Tapi kalau ingin lebih stabil, kalian nonaktifkan aja ini dan biarkan FPS-nya maksimal ke 60. Kalian juga bisa aktifkan VSync dan menampilkan FPS, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Setelah selesai setting, tinggal pilih Save Change dan pilih Restart Now untuk restart emulatornya. Selanjutnya settingan yang kedua adalah display. Di display ini juga lumayan penting. Yang pertama kalian bisa pilih resolusi dari emulatornya. Silahkan kalian sesuaikan dengan spek laptop atau PC kalian juga ya. Kalau laptop atau PC kalian spesifikasinya high-end, kalian bisa coba mulai dari 4K ini. Kalau kurang lancar, kalian bisa turunkan ke 1440 sampai ke 540. Tapi kalau laptop atau PC kalian spesifikasinya low-end seperti yang kita gunakan, kita akan setting resolusinya di 720p saja teman-teman. Kemudian untuk pixel density, ini hubungannya dengan kerapatan pixel. Semakin tinggi, maka gambarnya akan semakin tajam. Kalau spesifikasi kalian low-end, kalian bisa setting ke 240 dpi atau kalian juga bisa turunkan ke 160 dpi. Di sini kita akan coba gunakan yang 240 dpi. Kalau nanti lag, kita akan turunkan ke 160 dpi. Selanjutnya untuk di bagian bawah kalian bisa pilih tema dari kursornya, kita akan biarkan default ke BlueStack dan setelah selesai kita tinggal pilih Save Change. Kemudian restart lagi emulatornya. Selanjutnya kita masuk ke menu grafik. Di menu grafik ini yang pertama kalian bisa setting grafik renderernya. Kalau GPU kalian support Vulkan, kalian pilih Vulkan di sini. Kemudian untuk settingan lainnya kita biarkan default dan tinggal pilih Save Change lagi guys. Lalu di sini kalian juga bisa setting game yang sudah kalian install. Nanti kalau kalian sudah install game akan masuk di sini dan kalian bisa aktifkan full screen agar saat di running gamenya otomatis full screen. Untuk settingan device kita biarkan default seperti ini. Kemudian buat teman-teman yang menggunakan gamepad, kalian juga bisa setting di sini untuk gamepadnya. Kemudian kita masuk ke settingan phone. Di sini kalian bisa pilih profile. Kita akan setting ke Samsung Galaxy S22 Ultra, tapi kalian juga bisa pilih profile yang lain. Misal mau gunakan ROG 2, tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Untuk settingan lainnya kita biarkan default teman-teman, tapi kalau kalian ingin setting sendiri, misal ubah shortcutnya atau ingin mengaktifkan settingan lainnya, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kemudian di BlueStack ini kalian juga bisa dengan mudah menggunakan beberapa versi dari BlueStack-nya ya. Untuk versi BlueStack yang kita install ini kalian bisa lihat di sini ada P64, artinya BlueStack yang kita gunakan ini menggunakan Android Pie atau Android 9 versi 64 bit. Kalau teman-teman ingin menggunakan BlueStack versi lain, misal ada yang lebih ringan yaitu BlueStack 7 32 bit, kalian tinggal pilih titik 3 di sini dan pilih Multi Instant Manager. Setelah itu di sini kalau misal teman-teman ingin install BlueStack versi lainnya, kalian tinggal pilih Instance. Kemudian kalian pilih Fresh Instance. Lalu di sini kalian bisa pilih versi dari BlueStack-nya, apakah ingin Android 7 atau Nougat 32 bit, 64 bit, atau juga bisa pilih Android 11. Tapi kalau laptop kalian spesifikasinya low-end, jangan gunakan Android 11 ini. Kalian bisa coba yang Android 7 32 bit atau yang 64 bit aja guys. Misal kita contohkan untuk install Android Nougat 32 bit, tinggal pilih ini dan pilih Next. Kemudian kalian bisa langsung setting di sini dan tinggal pilih Download. Untuk mulai mendownload BlueStack
versi Android 7 32 bit. Silahkan kalian coba sendiri mana yang paling lancar di laptop atau di PC kalian. Setelah selesai setting, sekarang kita akan coba install beberapa game dan kita akan coba mainkan dengan menggunakan emulator BlueStack ini di laptop yang kita gunakan. Don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Some injuries, mentally and physically. Studied them religiously so I don't repeat history. And people won't admit to me they don't want a victory bad enough to get a C. They'd rather just go leave it be. I know this journey. Oke teman-teman, jadi seperti itu pembahasan kita tentang BlueStack 5 ini yang kita coba jalankan di laptop yang spesifikasinya low end. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.